Daru bro, kobongan iki. Asap hitam mengepul dari wahana rumah hantu di area belakang Jatim Park 3, Kota Batu, Jawa Timur. Api pertama kali muncul dari area rumah hantu Jepang. Akibat banyaknya ornamen yang terbuat dari styrofoam membuat api cepat membesar. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini karena para pengunjung langsung dievakuasi dan area langsung ditutup. Jadi meskipun ada wisatawan, mereka juga langsung bisa bergerak ya cepat. Kita juga ada evakuasi sedikit, tapi tidak yang krusial seperti itu. Dan loket kita tutup saat terjadi kebakaran untuk menghindari pengunjung masuk ke tempat wisatawan, ke tempat kita. Hingga kini petugas masih mencari penyebab pasti kebakaran, sementara kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Terjadi kebakaran di Kampung Rawasapi. Sebuah bangunan lapak pembuatan palet kayu dan kusen di Jalan Cipete Raya, Kelurahan Jatimulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, ludes terbakar. Diduga api berasal dari arus pendek listrik pada jaringan instalasi listrik. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bagian bangunan lapak semi permanen. Diketahui api mulai membesar dari area belakang bangunan. Cuaca panas dan angin kencang membuat api dengan cepat membesar. Api juga menyambar ke sejumlah bangunan kios dan kontrakan yang berada di dekat lokasi lapak tersebut. Yang terbakar ini semacam tumpukan limbah Palet ya, palet ya. palet yang udah terbakar. Kemudian juga saya dapat informasi sedikit bocoran dari yang punya ini usaha. Informasinya api tersebut cenderung membesar. Ketahuannya sudah besar. Hingga saat ini petugas kepolisian Polsek Tambun Selatan masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, kematian Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi PPDS Anestesi Kedokteran Undip yang ditemukan tewas diduga bunuh diri di kamar indekosnya berbuntut panjang. Kini Ibunda Dr. Aulia Risma Lestari bersama kuasa hukum dan Inspektor Jenderal Kementerian Kesehatan melakukan laporan ke Polda Jawa Tengah. Nusmatun Malina, Ibunda Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswa PPDS Anestesi Kedokteran Undip yang didampingi kuasa hukum dan tim Inspektorat Jenderal Kemenkes melakukan pelaporan ke Polda Jawa Tengah. Pelaporan ini buntut dari kasus kematian Dr. Aulia diduga bunuh diri lantaran mengalami perundungan dari para seniornya. Selain perundungan, korban juga diduga dipalak hingga pelecehan seksual yang berujung pada kematian korban. Fakta-fakta penyebab kematian Dr. Aulia yang disampaikan merupakan hasil investigasi internal dari pihak Kemenkes. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto membenarkan Ibunda mendiang Dr. Aulia Risma Lestari melakukan pelaporan ke Polda Jawa Tengah. Ibunda Dr. Aulia mengadukan permasalahan almarhumah semasa menempuh pendidikan spesialis di Undip. Siang hari ini, Ibunda almarhumah Dr. Risma bersama pengacara dan dari tim Inspektorat Jenderal Kemenkes RI melapor ke SPKT Polda Jawa Tengah. Beliau mengadukan permasalahan anaknya atau almarhumah kepada pihak kepolisian. Saya belum bisa diskusi di dalam karena ini masih berproses laporan ke SPKT karena mereka sedang melaksanakan tugasnya. Dari tim investigasi Kemenkes RI hanya memberikan data. Jadi untuk tugas melakukan penyelidikan itu tugasnya Polri, misalnya kelapor dan sebagainya untuk dibuktikan secara hukum ya. Itu tugasnya Polri. Mereka hanya memberikan data kepada pihak kepolisian. Sebelumnya Kemenkes telah menyerahkan hasil investigasi ke tim penyidik di Treskrimum Polda Jawa Tengah atas kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari.
Informasi yang beredar, hasil investigasi Kemenkes ini salah satunya yakni penyebab kematian Dr. Aulia diduga disebabkan karena perundungan oleh seniornya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon kemarin. Perjalanan sidang diwarnai tangis haru keluarga para terpidana. Suasana haru dan isak tangis pecah saat 6 terpidana kasus pembunuhan Vina Eki tiba di Pengadilan Negeri Kota Cirebon Rabu pagi. Ke-6 terpidana ini kemudian dibawa masuk ruang tahanan Pengadilan Negeri Kota Cirebon untuk menjalani sidang perdana peninjauan kembali. Melalui sidang PK, para keluarga terpidana berharap agar mereka bisa bebas setelah menjalani hukuman 8 tahun. Keluarga juga berharap dapat memulihkan nama baik para terpidana lantaran mereka tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuat, mudah-mudahan ini jalan yang terbaik. Semangat ya. Ibu terakhir ketemu Rivaldi kan? Saya terakhir ketemu Rivaldi itu habis Lebaran. Sementara itu sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon sempat diwarnai protes karena majelis hakim meminta agar sidang PK dijalankan secara tertutup. Sementara tim kuasa hukum terpidana meminta agar sidang PK dijalankan secara terbuka. Namun majelis hakim beralasan bahwa kasus Vina mengandung unsur asusila dan berbeda dengan kasus Saka Tatal. Akibatnya hakim menskors jalannya sidang selama 15 menit. Dari penasihat hukum tadi sudah secara tegas disampaikan oleh Profesor Dr. Otto Hasibuan, kami sepakat kalau tetap habis 15 menit skor ini nyatakan masih tertutup, maka kami tidak akan melanjutkan sidang ini. Alasannya apa, Pak? Alasannya memang di putusannya 340 dan di tingkat pertama bahwa pengadilan ini juga terbuka untuk umum. Gitu. Alasan hakim sendiri tadi tertutup. Ya, mereka bilang ini asusila, padahal ini kan di dalam dakwaan di putusannya tidak ada asusila, itu 340. Setelah diskors, majelis hakim kemudian melanjutkan persidangan secara terbuka dengan catatan perkara yang berkaitan dengan asusila tetap dijalankan secara tertutup. Dari Cirebon, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih bergulir. Satu persatu puzzle teka-teki kasus ini terungkap ke publik. Meski pelaku sebenarnya atas kasus ini masih misteri, namun perlahan tapi pasti kebenaran mulai terungkap. Hal ini diawali oleh ditetapkannya Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus ini. Tak tinggal diam, Peggy Setiawan melawan dengan menggugat pra-peradilan Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon. Hasilnya, Peggy Setiawan menang pra-peradilan. Pengadilan Negeri Cirebon memutuskan penetapan Peggy sebagai tersangka salah alamat, sekaligus meminta nama baik Peggy Setiawan dipulihkan. Selain Peggy Setiawan, mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, juga menuntut nama baiknya dipulihkan. Ia menyampaikan bukti baru dalam gugatannya di sidang peninjauan kembali. Bahkan, Saka Tatal juga melakukan sumpah pocong secara terbuka untuk membuktikan keyakinannya selama ini bahwa ia tidak terlibat sedikit pun dalam pembunuhan Vina dan Eki. Dalam ritual tersebut, Saka Tatal juga menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah yang sama. Namun, Ibtu Rudiana tidak hadir dalam ritual sumpah pocong tersebut. Sementara hari ini 6 terpidana kasus Vina menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Mereka menempuh upaya ini karena merasa diperlakukan tidak adil dan dituduh membunuh Vina dan Eki. Rangkaian fakta yang terungkap membuat publik semakin yakin ada kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim Liputan iNews melaporkan.